Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, sehat badan, sehat jiwa, sehat pikiran. Dan tidak lupa kita sanjung sajikan atas Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak membawa perubahan kepada umat manusia seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Adenaya. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan dari Prodi PSIK. Baik, judul video saya kali ini adalah pemanfaatan video dalam pendidikan Islam. Di era digital yang telah berkembang ini, teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Jadi salah satu inovasi yang kini banyak dimanfaatkan adalah video pembelajaran. Dalam konteks pendidikan Islam, video pembelajaran menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembahasan materi agama Islam. Jadi video ini akan membahas beberapa aspek penting mengenai pemanfaatan video pembelajaran dan dalam pendidikan Islam. Nah, yang pertama adalah meningkatkan aksesibilitas pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini memungkinkan untuk menjangkau akses yang lebih luas terhadap materi pembelajaran Islam. Jadi di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, akses terhadap guru yang kompeten dan fasilitas yang memadai ini masih sangat terbatas. Jadi dengan menggunakan video pembelajaran, siswa ini bisa mengakses materi di mana saja dan kapan saja. Nah, hal ini itu sangat mendukung pemerataan pendidikan Islam baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman materi. Jadi pembelajaran Islam yang seringkali kita memuat konsep-konsep abstrak seperti fikih, tafsir dan juga akidah bisa lebih mudah dipahami jika disampaikan melalui video. Dengan adanya visualisasi yang mendukung penjelasan lisan, siswa juga dapat lebih mudah menangkap inti dari materi pembelajaran yang diajarkan. Jadi video dapat menyajikan materi dalam bentuk yang lebih dinamis seperti animasi, grafik, atau ilustrasi yang membantu memperjelas dan memperkaya pemahaman. Jadi sebagai contoh, dalam mempelajari tafsir Al-Quran, video pembelajaran ini dapat memperlihatkan konteks sejarah ayat atau menjelaskan perbedaan tafsir dengan cara yang lebih interaktif. Ini memberikan dimensi visual dan narasi yang dapat mempermudah pemahaman. Jadi, yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Jadi, salah satu tantangan dalam pendidikan Islam itu menjaga agar siswa itu dapat tertarik dan tetap terlibat dalam pembelajaran. Jadi penggunaan video pembelajaran yang menarik itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa, terutama di kalangan anak muda sekarang ini yang lebih terbiasa dengan media visual. Jadi konten yang menarik itu dapat meningkatkan semangat belajar dan memberi variasi dalam metode pembelajaran. Jadi sehingga siswa ini tidak merasa bosan. Misalnya nih, video yang mengisahkan kisah-kisah inspiratif para sahabat Nabi atau kejadian-kejadian penting dalam sejarah Islam seperti Perang Badar atau Haji Wada dapat menumbuhkan rasa kagum dan kecintaan terhadap ajaran Islam. Jadi yang keempat adalah memfasilitasi pembelajaran secara mandiri. Video pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk belajar sendiri dengan kecepatan mereka sendiri. Jadi dalam pembelajaran Islam ini tuh sangat bermanfaat ya. Terutama ketika siswa ini ingin mendalami suatu topik. Jadi dengan adanya video, mereka dapat mengulang materi yang belum mereka pahami tanpa adanya batas waktu. Selain itu, media juga dapat memberikan contoh praktis dalam ibadah seperti tata cara sholat, wudhu, dan haji yang akan lebih mudah diikuti melalui paduan visual.
Nah, jadi yang kelima adalah meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam yang beragam. Jadi Islam adalah agama yang memiliki banyak mazhab, pandangan dan juga interpretasi. Jadi melalui video pembelajaran, siswa dapat pemahaman yang lebih luas terhadap perbedaan di antara kalangan ulama mengenai fikih atau akidah. Jadi video yang dihadirkan dengan pendekatan yang objektif dan informatif dapat membantu siswa ini untuk melihat keragaman pandangan Islam yang menghindari pemikiran yang sempit. Jadi yang keenam adalah meningkatkan kualitas pengajaran guru. Jadi guru dalam pendidikan Islam itu tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing. Jadi penggunaan video pembelajaran itu memungkinkan guru untuk fokus pada peran mereka sebagai fasilitator diskusi dan tanya jawab. Jadi sementara video ini menjadi alat bantu yang memperkaya penjelasan guru, guru ini juga dapat memilih video yang tepat untuk mendalami topik-topik tertentu yang mungkin sulit untuk dijelaskan hanya dengan teks atau ceramah. Jadi video pembelajaran juga memberi guru kesempatan untuk menggunakan berbagai media untuk menambah variasi dalam metode pembelajaran. Nah, misalnya dengan memasukkan kutipan-kutipan dari Al-Quran, hadis atau pendapat ulama yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Jadi yang terakhir itu adalah pembelajaran berbasis teknologi yang efisien. Jadi penggunaan video dalam pendidikan itu juga lebih membawa efisiensi dalam hal waktu dan biaya. Jadi guru itu atau lembaga pendidikan itu tidak perlu menyediakan banyak materi atau materi cetak atau mempersiapkan pertemuan tatap muka yang mungkin memakan banyak waktu. Jadi video yang sudah ada dapat digunakan berulang-ulang dan juga disebarkan ke banyak siswa tanpa menambah biaya yang signifikan. Jadi selain itu, video juga memungkinkan nih siswa untuk mempelajari materi yang sama berulang-ulang kali sehingga mereka benar-benar memahami isinya. Jadi pemanfaatan video itu dalam pendidikan Islam dapat membawa dampak positif yang signifikan. Jadi mulai dari peningkatan aksesibilitas, pemahaman materi hingga keterlibatan siswa yang lebih tinggi. Jadi dengan pendekatan yang lebih tepat, video yang dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengembangkan kualitas pendidikan Islam di berbagai tingkat. Ini kan menggunakan video dalam pendidikan Islam itu bukan hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga bagi guru dan lembaga pendidikan yang ingin terus berkembang di era digital ini. Baik, mungkin hanya sekilas yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.